kalau RUU perampasan aset disahkan hari ini, kriminalisasi akan mudah terjadi, Kang Asep? Ya kembali, kalau kriminalisasi ya proses lagi, itu malah perbuatan melanggar hukum. KUHP-nya juga bisa yang lama, persoalannya kan kalau nunggu KUHP, kapan KUHP-nya? Nanti, wah. Mohon maaf Bang, Kang. KUHP kita sudah 44 tahun, Kang lebih tahu. 81. Nah, dan insya Allah 1 Januari 2026 selesai. Kan udah pasti kan? Itu ada deadline-nya. Natal Lebaran tadi, kalau 1 Januari, kita berharap tanggal 2-nya kan? Nah, dijamin nggak tanggal 2? Kata paling macet tadi, tunggu KUHP selesai. KUHP selesai kan udah selesai KUHP. Kapan itu? Kita pastikan harus tahun 25 Desember Natal, tentunya tahun baru. Kalau nanti nunggu hilal, kelihatan hilalnya, nggak akan selesai kan? Nah itu yang kita khawatirkan, padahal dua hal yang berbeda. Nah tadi kalau katakan betul, kita paham, ada kriminalisasi, ada oknum-oknum, ya lengbet istilah. Betul meleng, sabet barang bukti gitu kan. Nah itu hampir semua penegak hukum kan menyalahgunakan, entah jual narkoba lagi kan, jual itu lagi gitu. Barang buktinya tidak jelas kemana, jadi bagi-bagi sering saya katakan, akhirnya bagi barang bukti. Nah ketika itu dilakukan, kan KUHP-nya sudah disahkan. Ngapain perampasan aset enggak? Ya kita perampasan aset, nih tipe-tipe Pak Saud, saya Almas ini kan nggak kelihatan, tapi tiba-tiba OKB gitu kan. Disabet gampang kan? Kalau Pak Hasbalah orang-orang baik-baik kan. Alhamdulillah. Iya tuh, masa kita sabet hartanya? Nggak mungkin lah teman-temannya kan. Oh, apalagi dari partai agama, dari partai apa. Nggak mungkin ya Pak Saud kan. Ya kenapa susah amat gitu perampasan aset tuh. Ya, masa nunggu Asep dirampas gitu? Kan nggak mungkin. Bang Saud, kekhawatiran soal kriminalisasi, politisasi dengan adanya RUU perampasan aset itu adalah kekhawatiran yang valid atau bagaimana, Kang? Ini pertanyaan Mbak Silvian, sebenarnya kamu udah tahu jawabannya. Pasti. Kamu bisa jawab. Kalau yang menjawab harus narasumber. Narasumber harus ngomong. Bumerang. Jadi memang kan pengalaman menunjukkan banyak ketidakpastian. Kenapa kita ada di dalam indeks persepsi korupsi World Justice Project menilai kita kurang dari 40. Jadi cara kita menjalankan hukum ini memang kan jauh dari prinsip-prinsip hukum, hukum yang adil, hukum yang benar, hukum yang bermanfaat dan seterusnya itu. Jadi sekali lagi bagaimana itu dijalankan, di beberapa tempat saya mengatakan apa yang belum diatur di negeri ini gitu. Ya kan? Jadi sekali lagi apa yang kita rasakan di periode kemarin, terlebih kalau masa-masa kontestasi, adanya proses yang katakanlah hukum itu menjadi bernuansa politisasi, itu memang keraguan kita. Persoalannya kembali lagi, presiden baru kita ini mau nggak punya style yang berbeda dengan presiden-presiden yang sebelumnya yang pernah dimiliki oleh Republik ini. Yang dia bisa memastikan bahwa apa yang tertulis itulah yang dijalankan. Ya kan? Pasalnya sedikit Pak Saud, cuma 80-an tuh 44. Sedangkan oleh Baswe, KUHP tuh pasalnya banyak kok. Ya. Ini pasalnya jadi pasal berapa pasal gitu. Ya, jadi artinya nggak ada keraguan kalau memang visi misinya jelas dalam penegakan hukum, politik hukumnya jelas. Ya pengalaman negara lain itu menunjukkan pemimpinnya ikut. Ya sama dengan kita dilarang pakai ganjil genap. Berani nggak bantah ganjil genap? Padahal bayar pajaknya kita kan setahun ya. Nah, kita ikutin, jadi kita mengikut apa yang dilakukan oleh pemerintah kalau itu dijalankan dengan benar. Apalagi sekarang sudah ada kelebihan bahwa mayoritas di DPR itu adalah pendukungnya Pak Prabowo ya. Jadi kita kalau boleh ngutip Pak Asep tadi, perintah sebenarnya. Agustus. Soal nanti itu KUHP-nya udah dijanjikan itu silakan aja gitu. Pakai aja KUHP yang sekarang. Atau kalau tidak ikut perintah terbitkan Perpu. Itu alternatifnya. Itu tadi kan udah jelas karena memang kan yang mau dilihat oleh publik internasional terlebih, ya kan? Bill Gates pasti ketawa-ketawa tuh kemarin tuh. Begini caranya berinvestasi, ya kan? Cara kita bersaing. Sehingga kemudian kan isu korupsi menjadi harus diselesaikan lebih dulu. Nah, korupsi, preman lagi malakin. Kang Asep ini kalau jadi hakim ada kasus nih numpuk nih, banyak nih. Yang korupsinya duluan, itu diprioritaskan. Karena undang-undangnya memerintahkan perkara korupsi ditindak lebih dahulu di masanya. Itu ada undang-undang yang bikin kan teman-teman Pak Hasbalah yang bikin. Saya kan hafal. Malahan sekarang tuh ada suara-suara supaya diksi perampasan itu diganti, dihaluskan, jadi pemulihan gitu ya. Jadi jangan perampasan dong, kesannya gimana gitu. Jadi pemulihan. Dan memang apalagi kan selama ini ada masalah bahwa pengembalian uang negara yang dikorupsi selama ini itu tidak sebanding ya Mbak Almas dengan nilai uang yang dikorupsi. Nanti kita akan bahas soal itu, apakah memang RUU perampasan aset itu bisa menjamin pemulihan kerugian negara akibat korupsi itu bisa lebih tinggi atau bisa sampai 100% mungkin. Nanti kita akan bahas sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.